Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai analisis real. Setelah satu bab kemarin kita belajar tentang bilangan real dan properties yang dimiliki oleh bilangan real. Kemudian ini bab kedua kita akan belajar tentang barisan dan deret. Pada bab barisan dan deret terdapat 1, 2, 3, 4, 7 subbab di barisan dan deret yang akan kita bahas secara detail pada pembelajaran selanjutnya. Pada subbab yang pertama kita akan belajar tentang barisan dan limitnya. Langsung saja pada definisi apa sih barisan itu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar juga limit dari barisan itu seperti apa. Nah, di definisi 1, di sini berbicara tentang suatu barisan. Barisan itu seperti apa? Itu barisan dari bilangan real. Nah, ini simbol dari bilangan real itu merupakan fungsi yang didefinisikan di mana domainnya dia itu merupakan himpunan bilangan asli. Ya, dan range-nya itu berupa bilangan real. Itulah kenapa di sini disebut sebagai barisan di dalam bilangan real. Kenapa? Karena domainnya dia bilangan asli, tapi range atau daerah hasilnya di sini dia berupa bilangan real. Sebagai contoh di sini, kalau saya punya B anggota bilangan real, maka kita bisa membentuk ya suatu barisan di mana barisan B pangkat n dan B-nya di sini merupakan 1/2. Maka barisan yang kita dapat bentuk dengan domain yang merupakan bilangan asli, di mana kita bisa masukkan angka n-nya 1, 2, sampai tak hingga, maka kita akan bentuk barisannya seperti ini. Gitu. Jadi akan terbentuk ketika n-nya sama dengan 1, maka akan ada angka setengah. N-nya sama dengan 2, maka akan ada 1/4. Begitu juga seterusnya, karena di sini B-nya setengah, berarti barisan kita itu setengah pangkat n. Gitu. Selanjutnya, definisi kita perdalam lagi kalau sudah mengetahui tentang barisan. Kemudian, bagaimana perilaku barisan tersebut? Apakah dia memiliki limit atau tidak? Nah, di definisi 1.2 di sini difokuskan tentang barisan kalau punya limit itu syaratnya seperti apa? Begitu. Nah, suatu barisan di sini saya sebut X, di mana barisan X itu terdiri dari Xn. Xn di sini ingat seperti yang di awal definisi, n-nya berjalan dari 1 sampai tak hingga bilangan asli. Maka di sini ada X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, dikatakan konvergen ya. Di sini ada istilah muncul lagi konvergen. Konvergennya kemana? Oh, ke X gitu. Konvergennya ke X. Nah, kalau barisan itu konvergen ke X, maka X di sini bisa disebut sebagai suatu limit dari barisan teman-teman di sini yang dimiliki, yaitu Xn. Nah, syaratnya apa? Jika terdapat epsilon positif di sini, maka akan terdapat bilangan asli, sembarang bilangan asli di sini dengan merupakan bilangan asli merupakan fungsi dari K, ya, fungsi dari K persekitaran yang berada di epsilon. Sehingga terdapat bilangan n di mana n-nya itu lebih besar atau sama dengan K epsilon. Dan Xn itu memenuhi ya, jarak dari Xn itu harus kurang dari epsilon. Jadi secara singkatnya di sini, suatu barisan itu dikatakan konvergen dan konvergennya di X. Nah, kalau dia konvergen di X, nah kita bisa sebut barisan kita itu artinya dia punya limit. Ya, limit dari barisan kalian itu ada. Nah, kalau apa? Ya, kalau ada epsilon positif, maka akan ada bilangan asli. Nah, bilangan asli ini posisinya di n-nya itu, n-nya kan berjalan dari 1 sampai tak hingga. Pasti n-nya di sini yang lebih besar atau sama dengan. Nah, barisan kita itu harus memenuhi, ya, jaraknya dia harus memenuhi pertidaksamaan ini. Gitu. Pertidaksamaan ini apa sih? Yaitu barisan kita yang miliki sudah didefinisikan di sini dijarakkan dengan titik konvergensinya. Ingat di sini X adalah titik konvergensi sekaligus dia sebagai limit nantinya gitu. Kalau dia memiliki sifat
atau properti seperti ini. Jadi jarak barisan kita dengan titik konvergensi yang nantinya akan menjadi titik limit harus berada di rentang epsilon. Kalau dia di luar epsilon, kita tidak bisa menyebut sebagai titik limit. Jadi memang ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau titik konvergen itu sebagai titik limit, dia harus kurang dari epsilon, jarak antara barisan kita dengan titik konvergensinya. Nah, kemudian itu tadi posisi kaitan antara titik konvergen dan titik limit dari barisan yang kita miliki. Nah, suatu barisan jika memiliki limit, maka barisan itu disebut konvergen. Jadi bisa berlaku kebalikannya. Gitu. Terus kalau tidak memiliki limit, maka kebalikannya dia divergen. Jadi di sini mau memperkenalkan lagi istilah selain ada konvergen, ada juga kebalikannya yaitu divergen. Nah, di sini penulisan limit ya seperti umumnya yang sudah pernah kita ketahui, ada limit X, yaitu dia berada di X kecil di sini, atau posisinya di mana? Oh, limit dari X itu apa? X itu berupa barisan. Ingat, di sini X merupakan barisan yang terdiri dari X1, X2 sampai Xn. Maka di sini kita sebut Xn, dia limitnya berada di X. Jadi penulisan X besar ini atau X yang ada kurungnya ini sama saja. Gitu. Definisinya sudah diperjelas kalau dia merupakan barisan. Selanjutnya pembahasan kita akan kita fokuskan kepada limit suatu barisan. Ya, di sini suatu barisan di dalam bilangan real itu paling tidak hanya memiliki satu limit saja, atau kita sebut di sini sebagai uniqueness of limits. Jadi limit yang kita telah tahu dalam suatu barisan itu pasti dia hanya satu, atau di sini disebut dengan teorema ketunggalan dari limit. Jadi limit yang kita miliki itu tunggal. Gitu. Buktinya di sini kalau kita mau membuktikan tunggal, ambil dua hal yang berbeda. Di mana nantinya dua hal yang berbeda itu nanti harus endingnya sama. Kalau dia memang berlaku tunggal. Nah, di sini kita ambil X bar, X aksen atau X double aksen. Gitu. Terserah teman-teman mau ambil X bar, X double bar, X aksen, X double aksen, terserah. Di sini saya ambil X aksen dan X double aksen, di mana keduanya merupakan limit dari Xn. Jadi kita ambil dua yang berbeda, seolah-olah di sini nanti berbeda, tapi dia endingnya nanti harus sama karena ini harus tunggal ya, hanya memiliki satu saja. Nah, untuk setiap epsilon positif, maka terdapat K aksen. Ya. Sedemikian sehingga kita fokus di barisan yang pertama di mana dia hanya memiliki limit di X aksen, maka akan berlaku pertidaksamaan ini gitu. Terus kemudian yang X double aksen, maka akan terdapat K double aksen sedemikian sehingga berlaku pertidaksamaan seperti ini. Karena kita mengambil dua hal yang berbeda, maka perlakuan di sini juga dua hal ini juga seolah-olah ini adalah berbeda gitu. Jadi Xn dijarakkan dengan titik limitnya harus kurang dari epsilon. Karena epsilon positif, jadi saya ambil epsilon per 2, sembarang epsilon ya. Epsilon per 2 saya ambil karena di sini syaratnya hanya positif saja. Berapapun positif dibagi 2 pasti positif. Juga di sini X double aksen saya juga ambil K double aksen, maka barisan kita selisihkan, kita jarakkan dengan limit yang kedua yaitu X double aksen, dia harus kurang dari epsilon per 2 gitu, karena epsilonnya hanya bersyaratkan positif, per 2, per 4, per 8 terserah. Karena ini nanti kenapa per 2, kita akan menggunakan supaya lebih mudah dalam perhitungan. Misalkan K menjadi bilangan terbesar di antara K aksen dan K double aksen. Jadi kalau di sini bisa dikatakan K itu sebagai suprimum ya, suprimum di antara semua K, yaitu karena di sini hanya kita punya K aksen dan K double aksen. Ya, jadi suprimum dari yang kita miliki di sini, ya suprimumnya K itu sebagai suprimum dari yang ada di sini, maka bisa dikatakan K itu lebih besar di antara K aksen dan K double aksen. Nah, maka di sini akan berlaku, ingat di definisi,
dari nilai K yang kita ambil, karena N berjalan 1 sampai tak hingga, maka di sini N-nya berlaku per tidak samaan N lebih besar sama dengan K, seperti ini. Kemudian dengan mengaplikasikan triangle inequality, jadi di sini kita pakai lagi, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pertidaksamaan segitiga, maka kita mau pakai ini. Jadi di sini pertidaksamaan segitiga kita munculkan untuk mengevaluasi provement dari uniqueness limit. Nah, di sini saya membuat persamaan X aksen dan X double aksen. Ya, saya jumlahkan dengan min dan plus xn. Jadi di sini pemberian operasi min xn plus xn itu sebenarnya tidak merubah fungsi yang ada di sebelah kiri, karena ini tahu ujungnya adalah 0. Jadi tidak merubah bentuk yang aslinya. Gitu. Kemudian, nah di sini peranan pertidaksamaan segitiga. Yang awalnya kita punya norm yang berada di dalam satu rumah, kita coba pecah-pecah ya, berbeda rumah. Nah, dari pertidaksamaan segitiga, tandanya setelah dipecah-pecah dia harus berubah, harus kurang dari sama dengan. Gitu. Jadi lebih besar yang dipecah-pecah. Ya, dipecah-pecah, saya pecah yang mana? Yang awalnya X aksen dan X double aksen. Gitu. Ya, karena norm X aksen min xn atau dibalik xn min X double aksen. Karena di sini saya hanya memiliki dua ini saja. Ya, yang kita miliki hanya dua, jadi kita punya dua yang bisa kita pecah. Ingat X aksen min xn, X aksen min xn dia kurang dari epsilon per 2. Itulah kenapa tandanya di sini yang awalnya kurang dari sama dengan berubah menjadi kurang dari, gitu. Epsilon per 2. Nah, xn dan X double aksen dia juga sama, kurang dari epsilon. Gitu. Jadi di sini karena norm ya, jarak antara A ke B, B ke A sama. Kenapa ini xn dan X aksen sama dengan X aksen dan xn ya, jarak antara B ke A ke B itu sama halnya, maka di sini epsilon per 2 tidak berlaku angka negatif. Maka di sini kebalikannya, jarak selalu positif. Epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan dia epsilon di sini. Di sini karena epsilon sembarang epsilon itu arbitrary, jadi sembarang epsilon itu bisa kita ambil selama dia positif, maka dapat disimpulkan karena pembahasan kita dua hal yang berbeda, ternyata dia masih berada di persekitaran epsilon. Dua hal yang berbeda selama dia masih berada di persekitaran epsilon, maka dua hal yang berbeda ini merupakan asumsi kita di awal berbeda, ternyata dia di persekitaran epsilon, maka di sini kita bisa simpulkan karena berada di area pembahasan yaitu epsilon, maka di sini X aksen dan X double aksen itu dua hal yang sama. Meskipun di awal kita sudah anggap dia ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, dia mempunyai titik limit yang berbeda. Titik limit yang berbeda berada di epsilon yang di rentang epsilon masing-masing. Itu ternyata berdasarkan pertidaksamaan segitiga dari epsilon yang masing-masing, ternyata mereka berada di satu epsilon yang sama, yaitu epsilon, sehingga dua hal yang berbeda kita bisa simpulkan ini merupakan hal yang sama. Dua hal yang sama jika diselisihkan pasti dia 0. 5 dikurang 5, 0. 7 dikurang 7, 0. Jadi X aksen dan X double aksen, dua hal yang sama. Ketika diselisihkan oleh mereka merupakan satu hal yang sama. Maka di sini ketunggalannya itu sudah terjamin. Jadi dia hanya satu. Terbukti kalau kita dua ambil yang berbeda, maka hasilnya akan kembali sama. Selanjutnya, kita masih akan berbicara tentang properties dari limit barisan yang kita miliki. Kalau saya mempunyai X merupakan barisan dari bilangan real, dan X itu anggota bilangan real ya. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang saling ekivalen ya. Apa itu? Kalau saya mempunyai barisan berupa xn dan ada X anggota bilangan real, ternyata barisan saya itu konvergen ke X. Ya, kalau konvergen ke X, apa dampak atau pernyataan kedua yang saling ekivalen? Ada epsilon positif. Ya, epsilon positif sehingga terdapat bilangan K sesuai dengan teorema yang di awal tadi. Sedemikian sehingga N-nya yang berjalan 1 sampai T hingga itu lebih besar atau sama dengan K, di mana
pola dari Xn, ya, barisan kita Xn ini memenuhi Xn min X normnya itu kurang dari epsilon, atau jarak dari barisan kita dengan titik limitnya X di sini, atau sebagai titik konvergensi di sini, dia harus masih berada di rentang persekitaran epsilon, tidak bisa di luar epsilonnya. Gitu. Jadi di sini sebenarnya mempertegas dari teorema yang sebelumnya, jaraknya dia harus masih berada di epsilon itu tadi. Nah, apa pernyataan yang selanjutnya yang ekivalen dengan A dan B? Kalau ada epsilon positif sama seperti B, maka akan ada bilangan K sama seperti B, dan akan ada N lebih besar K sama seperti atasnya juga, di mana Xn memenuhi. Nah, representasi dari norm Xn min X kurang dari epsilon itu kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ingat, properties dari bilangan real, khususnya untuk pada pembahasan norm kemarin atau mutlak. Nah, di sini kita bisa breakdown ya. Yang awalnya dia jaraknya kurang dari epsilon, maka karena dia norm punya positif dan negatif, maka kita bisa tuliskan bahwa Xn itu masih berada di X min epsilon dan X plus epsilon. Karena di sini norm punya positif dan negatif. Tinggal kita definisi dari norm kita aplikasikan di sini. Jadi selain dia bisa representasinya seperti ini, bisa kita tuliskan dalam representasi norm menjadi jarak yang ke kanan dan ke kiri plus epsilon dan min epsilon. Nah, apalagi yang bisa ekivalen dengan pernyataan di atas? Nah, kalau ada persekitaran epsilon, nah setiap ada persekitaran epsilon, biasa kita sebut dengan V epsilon, ya, V epsilon dari X. Nah, maka akan ada bilangan K sama seperti atas dan N-nya lebih besar daripada K. Nah, pasti Xn. Xn itu barisan kita pasti masuk di dalam persekitaran epsilon. Kalau sudah berada di luar epsilon, apakah kita bisa sebut itu sebagai limitnya? Pastinya tidak. Ingat di sini Xn itu pasti dia lebih besar dari X min epsilon dan kurang dari X plus epsilon. Dari sini kelihatan ya bahwa Xn kita pasti berada di antara atau rentang atau persekitaran epsilon yang lebih kecil dari atau yang lebih besar dari. Dibatasi ya, dibatasi oleh epsilon. Itulah kenapa Xn itu pasti termuat di dalam persekitaran epsilon. Persekitaran epsilon itu apa ya? Angka di mana di sini kalau ada misalnya 5 gitu, di sini kita bisa epsilonnya di sini ada 5 plus epsilon dan 5 min epsilon. Nah, di sini persekitarannya seperti yang pembahasan sebelumnya gitu. Ini hanya ilustrasi secara spesifik case kalau kita ambil angka 5 ya, persekitarannya di sini. Jadi kalau Xn-nya pasti dia termuat di persekitaran epsilon. Inilah persekitaran epsilon ya. Inilah persekitaran epsilon. Jadi Xn-nya termuat di dalamnya. Nah, keempat ini saling ekivalen. Begitu. Untuk pembuktiannya bisa dilihat keempat ekivalensi ini sebagai berikut. Pernyataan yang di atas tadi untuk ekivalensi dari A ke B cukup dengan definisi ya, cukup dengan definisi dari definisi ya, definisi limit pada suatu barisan yang di atas sudah pernah kita bahas. Hari ini cukup ya, cukup bahwasanya kalau saya mempunyai barisan yang konvergen ke X, nah maka barisan itu nanti dia akan memiliki limit ya, limitnya berada di persekitaran epsilon itu tadi. Nah, untuk ekivalensi B ke C dan C ke D cukup menggunakan pernyataan implikasi sebagai berikut ya. Kalau saya punya U dan X itu saya jarakkan ya, U dan X itu saya jarakkan karena dia konvergen maka dia harus kurang dari epsilon ya. Harus kurang dari epsilon. Ingat nada norm di sini kita memiliki berdasarkan definisi dan teorema yang sebelumnya tentang norm, dia punya nilai positif dan negatif. Maka di sini U min X-nya, epsilonnya kita bisa ubah representasinya menjadi epsilon yang positif dan epsilon yang negatif. Nah, kita bisa tuliskan ya implikasi keduanya ini bisa kita ubah sebagai berikut. Jadi
ketiga ruas kita sama-sama selisihkan dengan min X. Selisihkan dengan min X. Jadi di sini yang tersisa hanya U dan epsilon. Epsilonnya yang awalnya dia berdiri sendiri, kita selisihkan dengan X. Ya, X min epsilon dan X plus epsilon. Nah, implikasi selanjutnya, bahwa U ada yang membatasi nih, yang lebih dari dan kurang dari, maka U itu berada di persekitaran. Jadi di sini runutannya bahwa kalau kita punya barisan, barisannya itu punya titik konvergensi, maka jarak antara barisan kita dan titik konvergensi harus berada di epsilon, harus berada di kurang dari epsilon jaraknya. Karena jarak ini kita representasikan sebagai norm, norm itu kita bisa tuliskan kembali karena dia punya sifat positif dan negatif, maka kita punya epsilon yang positif dan negatif juga. Nah, selanjutnya karena dia berada di epsilon yang positif dan negatif, kita bisa operasikan X ini coba kita selisihkan terhadap ketiga ruas. Jadi di sini ada U yang awalnya ada X jadi sendiri, epsilon yang awalnya sendiri ada variabel X di kanan dan di kirinya. Nah, karena U dibatasi oleh epsilon, maka di sini U merupakan anggota dari persekitaran epsilon. Ini sudah terbukti ekivalensi dari keempat ya, keempat karena di sini A ke B sudah terbukti. Jadi ini yang ketiga itu sudah terbukti juga. Nah, contohnya sebagai berikut gitu. Buktikan bahwa limit 1/n itu 0. Gitu. Ini diminta membuktikan benar nggak limitnya 1/n itu 0. Solusinya diberikan epsilon positif. Ya, kalau epsilonnya positif, saya ambil 1/epsilon pasti dia juga akan positif. Ya, tidak mungkin enggak. Berdasarkan ya sifat Archimedes yang kemarin sudah kita pelajari sebelumnya, maka terdapat bilangan asli K, di mana K di sini merupakan persekitaran dari epsilon. Ya. Kita wajib hanya berbicara di persekitaran epsilon. Sehingga kalau saya punya K, dia persekitaran epsilon, maka 1/K dia kurang dari epsilon. Ya, 1/K kurang dari epsilon. Jadi bilangan berapapun harus dia masih kurang dari epsilon. Kalau lebih dari epsilon, kita tidak bisa menjamin. Maka di sini syaratnya harus kurang dari epsilon. Maka terdapat 1/n, ya 1/n. Ingat di sini 1/n dan ada lagi kita compare pengambilan K, di mana K di sini merupakan masih dalam persekitaran epsilon. Nah di sini pasti dia ingat n-nya itu selalu lebih besar. N-nya lebih besar daripada K. Kalau kita ubah dalam wujud inverse-nya, yang awalnya dia n-nya lebih besar, kalau dia dibuat per-peran pasti k-nya yang lebih besar. Ingat kalau misalnya 8 dan 5 lebih besar seperti ini, gitu. Kalau kita buat per-peran 1/8 dan 1/5 akan berubah tanda. Begitu juga yang seperti ini hanya ilustrasi saja gitu. Jadi kalau punya n dan k kita buat per-peran tandanya akan berubah. Nah, keberubahan tanda itu menghasilkan pertidaksamaan ini. Nah, 1/K ini sendiri ternyata dia kurang dari epsilon. Gitu. Akibatnya di sini kita bisa lakukan operasi. Ingat definisi dari limit konvergensi, kita menjarakkan ya barisan kita dengan titik limit atau titik konvergensinya. Ingat titik konvergensinya di sini 0 atau titik limitnya. Maka 1/n yaitu barisan kita selisihkan dengan 0. Hasilnya 1/n. Ingat 1/n di sini itu ada yang lebih besar 1/K. Nah 1/K di sini kurang dari epsilon. Jadi yang kecil ada yang lebih besar, yang lebih besar itu kurang dari epsilon, otomatis yang kecil di sini pasti kurang dari epsilon. Nah, oleh karena itu dapat dipertegas ya pernyataan bahwa 1/n itu konvergen ke 0. Kenapa? Karena di sini ketika kita menjarakkan atau menjarakkan atau normnya kita jarakkan antara barisan kita dengan titik limitnya, ternyata dia berada di kurang dari epsilon. Selama dia masih berada di kurang dari epsilon, maka bisa terbukti bahwa titik limitnya itu memang benar di angka tersebut. Jadi sebagai titik limit dia juga merupakan titik konvergensi. Konvergensinya kemana? Ke titik limitnya itu sendiri sudah terbukti contohnya. Selanjutnya kita akan mengenalkan istilah baru lagi. Nah, di sini ada definisi. Apa itu? Kalau kita memiliki X merupakan barisan yang di dalamnya ada X1, X2, X3, Xn sampai X hingga merupakan barisan dari bilangan real. Jadi kalau ada M,
Ya, kalau ada M itu merupakan bilangan asli, sembarang ya. Kita ambil M di angka berapapun selama dia start dari 1 sampai hingga, maka kita bisa sebut istilah baru dari barisan. Di sini ada istilah MTIL. Nah, di sini lebih dikenal dengan MTIL, di mana M-nya itu sembarang bilangan asli yang sudah kita ambil ya. Nah, MTIL, nah di sini ekor ya, ekor dari M, ekornya M ekor dari barisan X yang kita miliki itu apa? Nah, ya sudah, kita mempunyai M plus N, di mana M-nya kita ambil, terserah tadi. Maka di sini setelahnya kita bisa melakukan adanya ya barisan baru lagi, di mana dia merupakan barisan yang diperoleh dari X, di mana buntutnya dari M ya, ekornya dari M ini tadi setelah dipotong sebanyak M di awal gitu. Sebagai ilustrasi di sini, kalau saya mempunyai barisan 2, 4, 6, 8, 10 ya, barisan kelipatan 2 di sini atau 2N, maka 3 di sini ya, 3 tail saya ambilnya di sini M-nya sama dengan 3, maka di sini ekor 3 dari barisan tersebut apa ya, setelah kita mengeliminasi 3 suku pertama gitu. Jadi sisanya ya 8, 10, 12 dan sampai tahingga begitu, sampai tahingga gitu. Jadi di sini kita memunculkan barisan baru lagi. Kalau misalnya M-nya saya ambil 8 gitu ya, 8 kali ya, berarti kita mengeliminasi 8 suku pertama gitu. Jadi di sini istilahnya MTIL, di sini M-nya kita bisa ambil suku keberapa kita mau eliminasi gitu. Jadi ekornya atau buntutnya di sini setelah kita eliminasi yang berapa suku pertama, ini terjadi barisan baru lagi. Gitu. Setelah mengetahui definisi dari MTIL barisan yang sudah kita perjelas tadi beserta ilustrasi contohnya, nah di sini diperkuat lagi pembahasan kita tentang MTIL. Konvergensinya bagaimana gitu? Kalau kita punya barisan utama, terus kita potong, nanti apakah dia nggak konvergen atau seperti apa? Nah, di sini dijelaskan di teorema 1.6, kalau saya punya barisan dan barisan merupakan barisan bilangan real, sama N-nya kita ambil dari domainnya berupa bilangan asli. Maka MTIL yang di sini kita sudah ketahui definisinya di atas, akan terbentuk barisan baru lagi ya, yang awalnya di sini X jadi XM, karena kita sudah memasukkan M itu sebagai eliminasi yang suku pertama tadi, beberapa suku pertama, maka terbentuk barisan baru lagi. Nah, dari X, konvergen ya, konvergen dia ternyata sifatnya di sini konvergen jika dan hanya jika kalau X-nya konvergen. Jadi di sini adanya jaminan ya, ekor atau buntut barisan tadi yang setelah kita eliminasi beberapa suku di awal, ternyata dia sifatnya konvergen. Ya, konvergen jika dan hanya jika, di sini bisa berlaku dua arah, kalau X-nya juga konvergen. Jadi intinya mau X-nya konvergen, pasti dia dampaknya buntutnya juga akan konvergen. Kalau buntutnya dia konvergen, pasti bilangan utamanya juga dia konvergen. Gitu. Jadi di sini karena berlaku jika dan hanya jika di sini. Gitu. Jadi kedua sifat ini bisa kebalikan. Yang diketahui apa dulu? Oh, buntutnya dulu, pasti yang gede. Yang barisan utamanya dia pasti konvergen. Kalau barisan utamanya konvergen, yang gede ini pasti dia ekornya juga akan konvergen. Ingat di sini N-nya berjalan sampai tahingga. Jadi kalau diambil di awal pun tidak mempengaruhi dia. Di belakang toh ujungnya dia masih berjalan terus, yang membuat dia tetap konsisten konvergen menuju ke satu titik, yaitu titik limitnya. Buktinya untuk sembarang P anggota N, saya ambil P berapapun itu. Nah, suku ke P dari XM yaitu suku ke P plus M. Ingat tadi kalau kita sudah potong 3 suku pertama, maka mulainya ya 3 plus 1, itu 4 itu. Mulainya di angka 4, tidak di suku pertama lagi. Dengan cara yang sama, maka kalau saya ambil Q-nya yang lebih besar daripada M. Ingat di sini P-nya dari M itu P plus M di sini. Nah, Q-nya dia di sini yang lebih besar. Ya. Suku ke Q dari barisan saya ya, karena Q-nya di sini lebih besar dan M-nya itu merupakan ekor, berarti ya Q min M berbeda dengan P
ya, P-nya berada di sebelumnya, maka di sini kalau kita potong di sini ya kita startnya dari mulai ini. Tapi kalau dia Q-nya berada di sini, pasti dia M-nya plus Q. Ya, M-nya di Q-nya yang lebih besar, maka Q-nya yang dikurangkan dengan M. Berbeda dengan ketika P-nya yang berada di sini. Gitu. Ketika P-nya berada di sini, maka P plus M. Kalau kita mau potong di sini, mulainya dari sini. Gitu. Tapi kalau Q-nya yang lebih besar, maka Q min M. Gitu. Asumsikan bahwa X itu konvergen. Ingat, kita harus mengasumsikan X itu konvergen sehingga XM-nya ini juga akan konvergen. Ini baru asumsi saja. Kalau asumsinya konvergen, maka akan ada epsilon positif. Nah, sama N-nya lebih besar dari sama dengan K, sehingga memenuhi ini ya. Karena ini kita mengasumsikan dia konvergen, maka di sini kita bisa menjarakkan ya barisan kita dengan X, karena dia konvergennya ke X. Nah, jadi barisan kita dan titik konvergennya harus kurang dari epsilon. Maka terdapat suku dari XM. Nah, di mana di sini K-nya lebih besar dari K, dan K-nya itu setelah kita ambil yang tadi, dan harus di min M, karena kita M-tail ya. Kita harus menselisihkan terhadap M, karena kita mau evaluasi yang setelah M-nya itu tadi. Maka, kalau kita ambil K sembarang, pasti ya, karena K-nya berada di lebih besar, ya, K-nya lebih besar daripada K yang sudah kita miliki, ya, K yang sudah kita miliki. Otomatis yang lebih besar itu pasti dia akan dilimitkan juga, ya, karena kita konsepnya mau melimitkan. Yang XM saya limitkan, ternyata dia masih konvergen, harus kurang dari epsilon. Maka ketika saya ambil K lagi di sini posisinya dia lebih besar ya, angka yang lebih besar lagi, dan dia merupakan konvergen, maka di sini harus kurang dari epsilon. Sehingga kalau saya ambilnya K di sini, yaitu K di sini merupakan K tail-nya ya, M-nya kayak saya sudah ambil, merupakan K dikurangi M, otomatis ya, K dikurangi M di sini, K-nya, maka diperoleh XM juga konvergen ke X. Ya, di sini bisa terlihat bahwa KM-nya itu K yang awalnya dikurangi dengan M. Otomatis kalau K-nya di sini dia konvergen, dikurangi dengan yang lebih M-nya di sini berapapun M-nya, yang lebih kecil lagi, pasti dia konvergensinya. Rumah yang besar di sini dia konvergen, otomatis dikurangi sedikit lagi atau berapapun yang lebih kecil lagi, pasti dia juga akan konvergen juga. Sehingga tail yang kita ambil di sini, nalarnya, yang gede aja dia konvergen, apalagi yang kecil gitu, apalagi yang kecil. Jadi di sini pasti dia akan konvergen juga ke angka X yang kita sudah asumsikan X itu merupakan titik konvergensi dari barisan utama kita. Nah, selanjutnya jika suku-suku XM-nya, nah sebaliknya jika suku-suku dari XM tail-nya itu kita ambil ya, kita ambil K-nya yang lebih besar sama dengan KM. Nah, pasti memenuhi ini ya. Kenapa? Karena di sini kita masih mengasumsikan dia itu konvergen. Maka suku-suku dari X ya, suku-suku dari X ini untuk kasus K-nya yang lebih besar, di mana N-nya juga lebih besar daripada K, pasti memenuhi ini ya. Kenapa? Karena K di sini mau diambil berapapun ada yang lebih besar, yaitu N gitu. Jadi mau ambil K, KM-nya sebagai M-tail itu tadi yang setelah potongan itu tadi. Nah, setelah potongan kita uji. Ya, setelah kita potongan kita uji. Jadi di sini kasus yang pertama di atas tadi, ketika di sini sukunya ada 1 sampai tak hingga 1 sampai 5 saya uji. Ya, ini sebagai M-nya saya. M-nya saya di angka 5. Gitu. Kita sudah uji di sini, ternyata dia yang kurang. Kasus di atas tadi, dia ternyata konvergen. Nah, gimana yang lebih dari untuk K yang di sini? Ya, angka yang ada di sini setelah angka 5, apakah dia konvergen juga gitu. Ini sebenarnya kita mau membuktikan itu. Nah, ternyata setelah kita ambil K-nya yang lebih besar berapapun ternyata dia ada yang lebih tinggi, itu N. Ya, N-nya dia sampai tak hingga. Jadi tidak mengubah konvergensi titik limitnya dia. Ternyata dia masih berada di kurang dari epsilon. Epsilonnya di sini dia sampai tak hingga di sini berjalan terus. Sehingga dapat diambil
K-nya itu dia K plus M. Ya, otomatis K-nya di sini setelah M, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, dari sini, karena dia lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi yaitu angka N, jadi tidak mempengaruhi. Toh setelah ini dia akan menuju ke berhentinya di angka N di sini, yaitu di angka X sebagai titik konvergensinya. Oleh sebab itu, meskipun ya barisan kita sebagai asumsi yang lebih besar tadi dia itu konvergen, ternyata terbukti. Yang lebih kecil dia juga terbukti, yang lebih besar dia terbukti dari kurang epsilon. Jadi di sini pemberian ya batas ya pengambilan angka M itu sebagai titik di mana dia dievaluasi. Yang lebih kecil gimana, yang lebih besar gimana, ternyata memberikan kesimpulan bahwa X kalau dia konvergen pasti buntutnya, ekornya dia yang lebih kecil pun setelah ini pasti dia konvergen juga gitu. Nah, contohnya di sini. Kalau saya punya 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5 sampai 5. Nah, pada akhirnya barisan ini barisan yang konvergen ke angka 5. Gitu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa kalau saya ini potong 3 suku pertama, nah, pasti akan ada barisan yang konstan. Ingat, barisan yang konstan itu adalah barisan yang konvergen. Ya, 5, 5, 5 terus kan dia menuju ke angka 5. Nah, oleh sebab itu, mau dipotong berapapun, pasti dia menuju ke angka 5. Ini kalau dipotong di 3 suku pertama 5, 5, 5 pasti dia konvergen ke angka 5 juga. Dipotong 10 suku pertama pasti sisanya 5, 5, 5, 5. Karena N itu berjalan dari 1 sampai tak hingga ya. Dipotong 100 suku pertama pasti 101, 102, suku ke 101, suku ke 102 sampai suku ke tak hingga isinya juga 55. Pasti dia konvergen juga. Beda kasus kalau barisan kalian dia dari awal dia divergen 35, 35, 35, 35. Saya ambil 4 suku pertama. Nah, setelah ini pasti ada angka 35, 35, 35 terus. Nah, dari sini kita kelihatan, meskipun dia konstan ke 3 dan 5, tapi dia tidak menuju ke satu titik. Jadi, dia bukan merupakan titik tunggal yang mereka berhenti. Ingat, limit itu titik tunggal. Kalau dia menuju ke angka 3 dan 5, berarti tidak tunggal. Ya, jadi dia bukan konsisten ke angka 3 atau 5 saja, jadi dia divergen. Sifat dari kebalikan konvergen karena dia menyebar ke dua titik yang berbeda. Oleh sebab itu, kalau awalnya konvergen, mau dipotong di berapapun MTL-nya pasti dia konvergen. Tapi kalau divergen, mau dipotong berapapun, pasti endingnya juga akan divergen juga begitu. Dan karena dia tidak konvergen ke satu titik, jadi divergen di sini. Baik, pembahasan terakhir di barisan dan limitnya. Nah, salah satu teorema yang memperluas pemahaman kita tentang limit dari suatu barisan apa di sini. Kalau saya mempunyai xn merupakan barisan bilangan real. Nah, jadi otomatis terdapat x anggota bilangan real ya. Jika an itu merupakan barisan ya, barisan bilangan real yang positif dan limitnya dia 0. Nah, di sini yang diketahui di teorema syaratnya dia barisan bilangan real positif, X-nya bilangan real, ada AN, barisan bilangan real yang positif, dan di mana limitnya dari AN itu 0, otomatis titik konvergensinya dia 0. Nah, dan jika untuk, ya, di sini dikasih C itu sebagai konstan. Berapa konstan itu? Lebih besar daripada 0, berapapun. Setengah, seperempat, 1/8, 2, 3, 8, 1 juta, 1 triliun itu C konstanta. Dan beberapa M-nya di sini, M-nya saya ambil bilangan asli juga ya, sama bilangan asli. Jadi M dan C itu sebenarnya posisinya sama. Nah, maka kita memiliki konsep seperti dari awal tadi ya. Dari awal kita mau mengetahui atau mengevaluasi kalau saya punya barisan, saya selisihkan dengan X itu bagaimana? Nah, di sini selisihnya dia harus masih berada di C dari barisan kita AN gitu, konstanta dikalikan AN. Nah, dari sini karena jaraknya dia berada di C dan AN, nah untuk setiap bilangan N-nya yang lebih besar daripada N sudah pasti di sini karena kita mengambil M itu sebagai angka K yang biasanya kita sebut di awal tadi, maka dampaknya di sini apa? Nah, limit dari barisan kita itu pasti dia X-nya itu dia sebagai yang awalnya kita masih belum tahu dia sebagai apa, maka di sini posisinya dia sebagai X. Kenapa? Karena di sini kalau teman-teman memiliki barisan dan dijarakkan dengan titik, titik X di sini kita masih belum tahu ya. Ternyata dia titik X ini sebagai titik limit atau titik konvergensinya. Kenapa? Karena di sini terdapat ya perkalian konstanta dari barisan kalian yang positif ini tadi.
barisan kalian yang positif ini ternyata di sini merupakan barisan AN yang limitnya sudah ada gitu. Jadi di sini limitnya sudah ada berarti kan dia di sini konvergen. AN ini di sini konvergen gitu, konvergen. Nah, barisan yang konvergen dikalikan dengan konstanta ternyata mengawetkan barisan yang awalnya kita masih belum tahu xn-nya itu sebagai titik limit apa enggak. Ternyata di sini x-nya sebagai titik limit. Kenapa? Karena AN ini konvergen dikalikan konstanta juga dia konvergen, dan jarak antara barisan kalian dengan titik x itu ternyata masih berada di persekitaran barisan yang sudah dijamin dan pasti dia konvergen. Pasti dia di sini yang awalnya x bukan apa-apa, ternyata dia di sini terbukti x itu sebagai titik limit dari barisan kalian. Nah, pembuktiannya kalau ada epsilon positif, nah di sini diketahui di soal ya, limitnya dia 0. Limit dari AN itu 0. Jadi bisa diketahui kalau di sini dia konvergen. Maka terdapat K, di mana K di sini merupakan K dari persekitaran epsilon per C. Nah, di sini sebagai syarat yang seperti biasa, maka akan ada di sini AN ya. AN ini kenapa diselisihkan dengan 0? Ingat di sini teorema limit di sini ngomong bahwa AN itu limitnya dia 0. Kalau mau menguji dia konvergen apa enggak, selisihkan ya, jarakkan barisan kalian dengan limitnya. Berhubung ini 0, ya sudah ketemunya hanya AN. Ingat AN itu berada di kurang dari epsilon ya. Kenapa? Karena dia di sini AN di sini dia ternyata punya limit, maka dia kurang dari epsilon. Oleh karena itu kalau saya memiliki yang kecil seperti ini, yang lebih gede bagaimana nih? N-nya kan lebih gede gitu. Nah, maka di sini ketika AN-nya dia sudah pasti dia konvergen, saya mau mencari XN-nya yang berbeda daripada AN. Ternyata ada korelasi XN dan X yang kita belum tahu X ini apa-apa, itu dia ke titik apa, terserah kita jarakkan. Ternyata X-nya yang sudah kita jarakkan itu dia masih kurang dari sama dengan AN-nya di sini ya, masih kurang dari sama dengan, karena kita mengambil ingat di sini N-nya yang lebih besar ya, N-nya lebih besar daripada K, dan N-nya juga lebih besar daripada M gitu. Jadi M dan N di sini korelasinya, ingat di sini M-nya teman-teman sebagai tail-nya yang tadi ya, tail-nya yang tadi sembarang bilangan yang ada di bilangan asli gitu. Sedangkan N itu masih anggota bilangan asli yang dari 1 sampai tak hingga. Jadi yang lebih besar ini yang lebih kecil, M-nya juga pasti dia lebih kecil. Ya, posisinya K dan M ini lebih kecil gitu. Nah, oleh sebab itu dari logikanya kita mesti AN-nya itu yang lebih besar di sini. Karena di sini dikalikan dengan C. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, misal 1 sampai 5. Kalau dikalikan dengan konstanta, misal konstantanya 10 gitu, pasti di sini 10 sampai 50 gitu. Jadi pasti perkalian C di sini membuat dia lebih besar gitu. Lebih besar. Ada tanda sama dengan iya kalau C-nya dia berupa angka 1. Pasti dia di sini 1 sampai 5 hal yang sama. Nah, lebih besar lagi dia di sini lebih besar lagi yaitu karena di sini ingat ya, karena dia masih berada C-nya itu masih berada di epsilon, maka perubahan yang awalnya kurang dari sama dengan berubah menjadi kurang dari, karena di sini tandanya AN itu kurang dari epsilon. Nah, AN-nya di sini dia kurang dari epsilon. Kita sudah tahu AN di sini kurang dari epsilon. Dikalikan konstanta pasti kurang dari epsilon, dikalikan konstanta. Kanselasi, jadi dia jaraknya dari XN dan X itu ternyata dia masih berada di rentang epsilon. Kalau masih berada di rentang epsilon untuk epsilon sembarang, maka bisa kita simpulkan merupakan X itu yang bukan apa-apa dari awal, ternyata dia merupakan titik limit sekaligus titik konvergensi dari barisan kita. Jadi di sini barisan kalian kalau sudah diambil, nah barisan kalian itu kalau sudah dijamin dia konvergen, dikalikan dengan konstanta berapapun pasti dia akan konvergen juga. Gitu. Jadi pengalihan konstanta itu tidak mempengaruhi atau tidak merubah kekonvergensian dari barisan teman-teman. Contoh untuk mempermudah pemahaman pada teorema yang di atas tadi. Jadi di sini kalau saya mempunyai A positif ya, A positif, sembarang A positif berarti 1, 2, 3 sampai tak hingga. Maka limitnya 1 per ya, 1 plus NA itu sama dengan 0. Gitu contohnya. Nah, karena A-nya positif, maka
N kali A, nah di sini muncul ya. Pasti dia lebih besar daripada 0 juga. Makanya di sini tandanya N kali A juga lebih besar daripada 0. Karena A-nya positif. Dikalikan N malah semakin gede lagi tapi dia masih positif. Nah, lebih gede lagi karena saya menambahkan 1 plus ya. Kalau NA-nya berada di suku 100, maka ada di suku 101. Pasti dia lebih besar lagi. Maka di sini tandanya lebih besar 1 plus NA. Nah, oleh karena itu, kenapa kita 1 plus NA? Kan karena soal kita minta 1 plus NA. Ya, kita secara logik biar bisa menjurus ke soal kita, maka di sini saya memunculkan 1 plus NA. Nanti kalau soalnya diganti 2 plus NA, silakan di sini diganti soalnya gitu. Nah, oleh sebab itu, ingat di sini adalah bilangan yang 0, NA, dan 1 plus NA. Saya ubah wujud bilangannya ini berubah menjadi perperan. Yang awalnya dia tandanya kurang dari, pasti dia berubah menjadi lebih dari. Maka yang awalnya dia besar akan menjadi jauh lebih kecil, yang awalnya kecil jauh lebih besar. Kebalikannya. Nah, di sini maka bisa terbentuk 0, 1 per 1 plus NA, kebalikannya ya. Nah, 1 per 1 kurang dari 1 per NA. Nah, selanjutnya dapat diperoleh bahwa ingat di sini limitnya ketemuan sama dengan 0. Jadi barisan ini xn-nya kita selisihkan dengan limit, jarakkan dengan limitnya. Ini kita jarakkan dengan limit. Nah, kita bisa breakdown ya, kita bisa breakdown. Ternyata nih 1 per 1 plus NA kita bisa ubah menjadi bentuk barisan yang 1 per N dan 1 per A. Ya, 1 per A kalikan dengan 1 per N. Kita bisa ubah seperti ini. Wujudnya seperti ini gitu. Kenapa? Karena ini selisihkan dengan 0, wujudnya ya dirinya sendiri. Biar lebih mudah pemahaman, karena kita hanya mau main konstanta, bener nggak? Nah, konstantanya itu apa? Ya, ini kita lihat, A-nya di sini konstan kan? Maka di sini seper A ini sebagai konstanta saya. Dan seper N itu barisan yang mau kita uji. Jadi konstanta dikalikan barisan. Jadi konstanta dikalikan barisan yang seper N. Gitu. Jadi sudah diketahui sebelumnya bahwa limit seper N dia 0. Ya, di contoh-contoh sebelumnya sudah. Dengan menggunakan teorema ini, karena konstantanya di sini seper A. Nah, oleh sebab itu, seper A dikalikan. Di sini kan dia limitnya dia 0. Jadi limit dari C-nya dan limit dari seper N-nya dikalikan. Jadi di sini hasilnya seper A kali seper N-nya dia 0. Pasti dia 0 juga gitu. Seper A-nya tidak memberikan sumbangsih karena kalau misalnya nanti diperlakukan perhitungan limit yang kedua di sini ketemunya 2, pasti di sini ketemunya 2 per A sebagai titik konvergensinya. Berhubung di sini dia 0, ya sudah di sini tidak mengubah ya, tidak mengubah. Jadi pemberian konstanta di sini sebenarnya memberikan kemudahan perhitungan kita supaya tidak menghitung terlalu banyak. Cukup ya, cukup konstanta dikalikan barisan yang lebih simpel. Gitu. Endingnya pemberian konstanta ini tidak mengubah. Awalnya dia konvergen tetap konvergen. Konvergennya dia masih tetap sama. Gitu. Masih tetap sama. Pemberian konstanta tidak akan mengubah titik konvergensi. Itu tadi penjelasan sedikit tentang barisan dan limitnya. Barisan ternyata kalau kita katakan konvergen ternyata dia memiliki limit di mana limitnya itu merupakan titik konvergensinya sebagai pemahaman di dalam barisan, pengenalan barisan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.